Jadi kalau misalkan ada rasa cemas tentang uang mau cepat habis dan sebagainya, ini kan mancar nih. Oke. Nah, ketika dia mancar, dia akan menghadirkan peristiwa-peristiwa kekurangan uang yang lainnya lagi. Gitu. Oke. Jadi Tema hari ini teman-teman semuanya adalah bagaimana masalah itu bisa muncul berulang-ulang, apa sebenarnya pemicu masalah, kenapa terjadi pengulangan, dan bagaimana caranya kalau misalnya kita sudah usaha tapi belum berubah. Nah, ini solusinya bagaimana? Itu kita akan bahas pada siang hari ini bersama dengan Mas Bimo. Oke, thank you. Nah, Mas Bimo, kita langsung ke pertanyaan pertama ya mungkin Mas Bimo ya, karena ini Mei juga kepo karena mungkin ada beberapa kisah di hidupnya yang terus berulang. Mas Bimo Jangan curhat loh, Mei. Oh ya, aman kok, aman ya. Mas Bimo, sering kali kan kita merasa hidup tuh kok masalahnya itu aja. Udah usaha keras nih, seolah lari dari tempat, tapi kayak stuck di tempat. Terjadi terus-menerus. Itu kenapa ya Mas Bimo ya? Ya, karena pastinya karena seseorang itu biasanya ketika ada masalah, itu sibuknya adalah bagaimana caranya. Contoh nih, di pertanyaan-pertanyaan awal sudah banyak yang menanyakan bagaimana caranya untuk menyelesaikan, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah. Tetapi yang diabaikan itu adalah pemicunya nih. Oke. Gitu ya, pemicunya. Nah, pemicunya ini kalau nggak diberesin, maka yang terjadi apa? Pengulangan masalah. Gitu. Walaupun sepertinya sudah berupaya maksimal, tapi tidak terjadi penyelesaian. Karena apa? Pemicunya. Ibaratnya gini, paling gampang tuh bikin perumpamaan gini. Contoh teman-teman lantainya kotor. Ya, ini lantainya kotor. Teman-teman, bagaimana caranya membersihkan lantai? Itu kan dipel, ya kan? Dipel, disapu, dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok kotor lagi? Nah, ternyata pemicunya adalah apa? Atap yang bocor. Nah, selama atap yang bocor ini nggak ditambal, maka mau dipel berapa kali kalau masih ada hujan, akan apa? Kotor lagi. Nah, dalam kehidupan, rata-rata begitu. Begitu ada masalah, misalkan hutang. Gimana caranya ngeluasin hutang? Nanti dulu. Apa pemicunya? Kenapa ada hutang? Gitu. Misalkan, saya ditinggalkan pasangan. Bagaimana cara supaya tidak ditinggalkan? Nanti dulu. Kenapa kamu ditinggalkan? Apa pemicunya? Karena kalau enggak, dapat pasangan baru, ya akhirnya apa? Ditinggalkan lagi. Nah, termasuk juga di dalam contohnya servo kantong kosong gitu ya. Bagaimana caranya supaya income saya nambah? Oke, nanti dulu. Apa yang membuat income Anda lenyap tanpa tanpa alasan jelas, tahu-tahu menguap aja gitu. Itu yang perlu diberesin ya. Jadi kalau saat ini lantai teman-teman kotor, ya fokusnya jangan dulu nyapu ngepel. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya atap yang bocor, beresin dulu atapnya. Kalau teman-teman memahami analogi sederhana ini, teman-teman tidak akan terlalu buru-buru untuk bagaimana caranya dulu keluar dari masalah ya. Oke. Tapi teman-teman lebih tertarik dengan kenapa ini muncul. Nah, itu jadi pembahasan kita. Supaya apa? Ketika tahu ini muncul dari mana, maka beresinnya itu jauh lebih mudah gitu. Oke gitu. Jadi kenapa penting banget nih bagi teman-teman yang menyaksikan ini tuh untuk memahami akar masalah tersebut, Mas Bimo? Ya, supaya tidak terjadi pengulangan. Ketika akar masalah diketahui, maka menyelesaikan masalahnya lebih mudah. Gitu. Kalau teman-teman nggak mengetahui akar masalahnya, nggak mengetahui ada genteng yang bocor, ya akhirnya tindakannya sia-sia dalam tanda kutip. Jadi terjadi pengulangan terus-menerus. Karena pemicunya tidak disadari dan tidak diselesaikan kayak gitu. Oke, jadi memahami ini adalah satu kunci untuk mengambil alih kehidupan ya Mas Bimo yang mungkin terjebak dalam pola yang itu saja ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang siang ini kita terkumpul bukan karena sebuah kebetulan. Kalau teman-teman ingin mengambil alih kehidupan, kuncinya di mana supaya kehidupan berubah? Ya kita akan obrolkan sepanjang live ini gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen ada perubahan, pengen ada penyelesaian sebuah masalah, ya kuncinya di sini. Ketahui dulu pemicunya di mana. Gitu ya. Pemicunya ini kita akan bahas karena ada banyak faktor dari sisi energi, frekuensi, vibrasi, pikiran bawah sadar, lalu emosi, kemudian trauma masa lalu. Nanti ada banyak hal yang kita bahas supaya teman-teman ketika tahu pemicunya,
teman-teman tahu cara menyelesaikannya gimana. Nah, saya pengen juga ada respon dulu dari teman-teman, kira-kira sepakat nggak untuk kita membahas tentang ini, gitu ya. Saya pengen teman-teman komen dulu biar saya juga tambah semangat ya. Kira-kira teman-teman sepakat nggak untuk kita bahas ini, bagaimana pemicunya, kemudian bagaimana membereskannya, gitu. Oke gitu. Nah teman-teman sepakat nggak kalau kita pada siang hari ini dan kedepannya kita akan bahas itu? Siapa tahu ini teman-teman relate ya dengan kehidupannya yang terus berulang ya Iya, masalahnya. jadi kemarin itu sekitar 3 hari yang lalu, saya memang sengaja mengakses pineal, ya kelenjar pineal untuk mendapatkan ide. Karena yang private, pertanyaan di YouTube, di TikTok itu kan saya mantau ya. Ternyata orang-orang itu terjebak dalam sebuah masalah yang nggak selesai-selesai. Kemudian mereka mengalami pengulangan yang terus-menerus. Lalu saya tuh tergerak untuk menyuguhkan sebuah solusi atau sebuah sistem atau sebuah perjalanan hidup. Bagaimana untuk keluar dari ini? Akhirnya kemarin saya pas di kampung halaman itu sampai sekitar jam 2, ya, saya lanjutkan untuk menulis, untuk menyusun, yang akhirnya jadi di siang hari ini. Apakah nanti akan jadi e-book atau sebuah buku panduan? Karena mungkin teman-teman ngalamin gini, Mas saya itu sudah pikir positif, tiba-tiba cemas sampai malam. Itu di grup ada yang nanya gitu juga. Ini gimana ya? Nah, berarti kan teman-teman kan butuh panduan. Karena mungkin teman-teman tidak bisa ketemu saya langsung tiap hari kayak gitu ya, atau bisa nanya setiap waktu, dan saya pun juga tidak live tiap hari. Nah, ketika mengalami seperti itu, kan teman-teman butuh segera lepas dari rasa cemas itu kan. Betul. Supaya energi vibrasinya tidak ngedrop, ketemu orang tetap optimis, bisnis tetap jalan bagus itu. Jadi kemarin itu akhirnya dapat sebuah pola yang kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah kenapa masalah itu muncul. Ya. Yang kedua, kenapa terjadi pengulangan masalah yang berulang-ulang. Yang ketiga, kenapa sudah berusaha maksimal ganti-ganti cara, tapi kok tidak berubah. Dan yang keempat, bagaimana sih untuk keluar dari situ. Nah, itu yang kita akan bahas pada siang hari ini. Yang tadi teman-teman masih nanya, ini bahas apa itu ya. Dan saya yakin, ketika nanti teman-teman Mai akan bahas beberapa pemicu-pemicu, teman-teman pasti tidak sabar untuk bilang, gimana caranya itu. Nanti ya, teman-teman kita urut dulu ya pembahasannya, biar urut, jangan bagaimana caranya keluar dari itu dulu. Karena nanti caranya akan di akhir. Tapi teman-teman kita ubah pola, yang biasanya bagaimana caranya keluar dari masalah, kita ganti dulu polanya, bagaimana masalah itu muncul. Kalau teman-teman tahu itu muncul, menghentikannya mudah, sehingga tidak terjadi pengulangan. Kalau teman-teman tidak tahu munculnya dari mana, maka yang terjadi adalah pengulangan terus-menerus, walaupun sudah berusaha diatasi. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ibaratnya kita sakit, resep dan obatnya itu harus sesuai ya Mas Bimo ya? Ya, pemicunya kenapa sakit gitu kan. Resep itu ketika sudah diketahui sakitnya apa, diagnosanya apa. Nah, tapi kalau sampai di rumah, pemicu sakitnya tetap dilakukan. Contoh nih, sakit perut. Karena habis makan sambal pedes gitu kan, karena seneng makan sambal. Udah dikasih resep, udah dikasih obat, sampai rumah makan sambal lagi. Apa yang terjadi kan gitu. Nah, kadang orang hanya fokus di resep dan obat. Tapi ini, kenapa kamu sakit? Nah, ini kalau nggak ditemukan, ya nanti akan terjadi apa? Sudah gonta-ganti obat, masih sakit. Kenapa? Masih makan sambal terus-menerus. Nah, jadi kayak gitu ya, analogi sederhananya seperti itu. Makanya kalau teman-teman bisa menguasai, memahami pembahasan kita siang ini, teman-teman punya dampak manfaat yang luar biasa, yaitu teman-teman bisa menghentikan pemicu terjadinya sebuah masalah. Sehingga masalah itu nggak bertambah terus, nggak mengulang terus, tapi berangsur membaik. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi yang punya pertanyaan seputar mungkin masalah yang berulang-ulang bisa drop di kolom komentar gitu. Nah Mas Bimo, soal-soal tadi kan ada memahami itu adalah kunci ya. Nah Mas Bimo tuh berulang kali menyebutkan segala sesuatu tuh adalah energi. Itu maksudnya apa dan apakah itu mempengaruhi masalah kita Mas Bimo? Yes, betul. Everything's energy itu selalu sebagai pondasi. Ya, saya mau di live, di konten, mau di kelas, gitu, tetap everything is energy. Karena segala sesuatu itu bentuknya adalah energi. Ya, handphone yang teman-teman pegang saat ini, wujud saya saat ini, uang juga adalah energi. Jadi everything itu is energy. Nah, kalau teman-teman bisa mengubah energinya, maka teman-teman bisa mengubah kehidupan. Ya, contoh nih masalah finansial. Jangan dulu langsung keburu-buru nambah income.
Tapi apa energi yang membentuk Anda berada di kekurangan? Entah hutang, entah kondisi minus gitu ya. Atau jangan dulu buru-buru untuk misalkan yang sudah broken home. Oke. Jangan dulu buru-buru untuk mencari pengganti. Tapi apa energi Anda yang membuat rumah tangga Anda sebelumnya berantakan? Gitu. Jadi everything is energy. Kalau teman-teman mengubah energi, maka teman-teman akan mengubah kehidupan. Gitu. Oke, jadi kita ini seperti pemancar radio gitu ya Mas ya, yang frekuensinya itu akan menarik pengalaman yang selaras dengan kita ya? Betul. Jadi energi itu kan bervibrasi, energi itu kan memancar. Nah, kita itu yang memancarkan. Makanya kalau tadi pemicu energinya misalkan nggak diberesin, kita masih mancarin, tugasnya semesta apa? Mengembalikan yang kita pancarkan gitu loh. Makanya jangan-jangan masalah hidup itu kita yang memesannya gitu loh. Oke, jadi contohnya kayak pikiran negatif tuh kayak aku tuh selalu sial kalau sama uang atau kurang uang, berarti emosi cemas itu memperkuat frekuensi kekurangan ya Mas? Iya, betul. Jadi kalau misalkan ada rasa cemas tentang uang mau cepat habis dan sebagainya, ini kan mancar nih. Oke. Nah, ketika dia mancar, dia akan menghadirkan peristiwa-peristiwa kekurangan uang yang lainnya lagi. Gitu. Oke. Jadi apa yang Anda pancarkan, energi yang memancar dalam bentuk rasa ini, yang dominan sepanjang hari, itulah kehidupan yang Anda tarik. Gitu. Oke gitu. Nah mungkin Mas Bimo kita akan beralih ke pertanyaan teman-teman Oke, kita di boleh. TikTok dulu ya. Ada dari Kak Anitya, Mas Bimo, saya nih bingung sebenarnya ada apa dengan saya sudah berlatih untuk tenang tapi masih marah. Oke. Yang pertama, berhenti mengatakan bingung. Karena ketika kita ngomong bingung, itu otak semacam kayak dikasih virus untuk ngehang. Oke. Jadi dia nggak bisa berpikir, aku bingung ya gitu. Ya udah selesai. Gitu. Atau kalau Anda sering mengatakan bingung, semesta sebenarnya juga bingung. Biasanya orang bingung itu kalau pengen sesuatu, di belakangnya dikasih tapi. Aku tuh pengen nikah lagi, tapi nanti kalau dapat pria yang sama gimana? Ya? Betul. Aku tuh pengen berkelimpahan, tapi nanti kalau duitnya dipinjam gimana? Jadi kayak bingung sendiri gitu loh. Nah, ketika Anda bingung, semesta juga bingung sama Anda. Mau apa sih gitu. Ya, gitu. Jadi kalau aku tuh pengennya tenang, tapi masih suka marah. Ya, kalau masih suka marah ya nggak bisa tenang gitu loh. Makanya harus bulat. Aku mau tenang. Bagaimana supaya tenang gitu loh. Jadi bukan tapi kebalikannya. Nah, kadang statement ini membuat Anda tuh terjebak di kondisi yang bingung terus-menerus. Jadi kalau misalkan aku mau tenang, bagaimana caranya? Aku mau tenang, bagaimana belajarnya ke siapa? Maka Anda akan menemukan jawaban gitu ya. Jadi kalau mau sesuatu hal yang positif itu harus bulat. Oke. Karena cara kerja otak itu hanya mencari nikmat dan menghindari sengsara. Jadi kalau mencari nikmat itu harus bulat nikmatnya saja. Jangan sama sengsaranya. Contoh nih, Anda seorang sales gitu ya. Marketing gitu. Harus keluar berapa hari ketemu orang untuk mendapatkan closing. Tapi kalau aku pengen 10 hari keluar rumah gitu. Tapi kan panas, tapi kan capek. Ya Anda nggak akan mendapatkan hasil apa-apa. Jadi kalau misalkan Mas Bimo saya pengen tenang, supaya di dalam ketenangan saya mendapatkan solusi yang sebenarnya atau kebenaran tentang hidup. Nah itu teman-teman bisa dapat solusinya gitu ya. Jadi Gitu. yang dibereskan dulu adalah statementnya dulu, harus bulat dulu. Nanti kalau sudah bulat pasti nemuin jawabannya. Oke, jadi nggak perlu ada embel-embel di belakangnya. Iya, ya, Mas embel Bimo yang ya? negatif gitu ya. Tapi gitu. Oke, next ada dari Kak Happy Angel. Mas Bimo, penyakit itu katanya karma ya. Kalau sudah introspeksi diri, apakah penyakit bisa sembuh? Penyakit itu tidak selalu karma, tidak selalu, tapi ada juga yang karena diri sendiri juga. Jadi tergantung pemicunya teman-teman. Makanya siang ini kita akan bahas pintu masuknya di mana itu. Gitu. Kalau misalkan karma, misalkan dari keturunan sebelumnya, itu kan karena gennya nurun. Nah, gen yang nurun, ekspresi gennya bisa diubah. Kalau ekspresi gen berubah, maka tidak akan lagi terjadi penurunan pola, baik itu penyakit, baik itu pola keuangan di keturunan sebelumnya, baik itu pola hubungan ya dengan keluarga di keturunan sebelumnya tidak akan berubah, asalkan ekspresi gennya itu berubah gitu. Oke, gitu. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Selaras 10. Bagaimana merubah energi agar naik jadi lebih baik dan bisa tetap stabil? Oke, jadi sebenarnya simpel, teman-teman. Kalau mau di energi yang tinggi, jangan memancarkan yang rendah. Oke. Gitu. Bagaimana supaya energinya positif, jangan memancarkan yang negatif. Maka ketika ada yang negatif seperti apa, kita perlu melakukan proses yang nanti akan kita bahas. Karena seperti tadi awal ya, jadi tebakannya benar ya.
Setiap orang pasti akan cenderung bagaimana caranya untuk keluar dari ini. Tetapi kita mau bahas dulu apa pemicunya yang menyebabkan itu. Itu. Dari nanti caranya teman-teman stay aja. Saya akan bahas total sama Mei bagaimana caranya. Tapi yang perlu Anda kenali kenapa ini terjadi dulu gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah nonton live bisa siapkan nih catatan karena ini kita akan bahas di sini kupas tuntas nih ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan di luar ini mungkin nanti bisa kita tampung dulu, kita akan bahas di belakangan gitu. Nah, Mas Bimo soal tadi keyakinan nih, karena kan kita tadi sempat bahas bingung ya. Nah, ini kan keyakinan itu adalah pembentukan frekuensi yang utama ya Mas Bimo ya. Nah itu apakah sangat mempengaruhi? Ya, sangat pengaruh. Karena keyakinan ini kan terbentuk dari kumpulan emosi-emosi yang menguat. Dan dia menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan ini akhirnya membuat sebuah blueprint atau alur kehidupan jadi seperti apa. Misalkan gitu. Punya keyakinan ya yang negatif ya, misalkan ya. Nah, aku mah nggak bisa jadi orang kaya, ya sudah ketika menguat gitu ya, atau mungkin sejak kecil aku tuh orang lemah gitu ya, dikit-dikit capek atau dikit-dikit sakit dan lain sebagainya. Jadi keyakinan itu adalah kumpulan-kumpulan emosi yang bisa membuat seseorang menjadi seperti apa yang diyakini. Jadi kalau teman-teman saat ini jadi apa, itu hasil dari keyakinan Anda. Contoh nih, kekurangan uang ya berarti itu hasil dari keyakinan kekurangan akan uang. Cari uang memang susah gitu, hidup itu memang berat gitu ya. Untuk bisnis itu memang susah gitu ya, itu hanya untuk orang-orang kaya. Nah, keyakinan ini yang membuat menjadi ya orang menjadi seperti apa yang diyakini gitu. Oke, I see. Nah itu tadi tentang keyakinan. Sekarang tentang medan kuantum nih, Mas Bimo ya. Oke. Medan kuantum itu sebenarnya apa dan apakah ada hubungannya dengan masalah kita, Mas? Oke, good ya, medan kuantum. Jadi medan kuantum itu adalah sebuah ruang yang tiada batas. Di dalam semesta ini ada ruang yang tiada batas, yang di situ tersedia semua potensi kemungkinan ada di medan kuantum. Nah, artinya itu seperti kayak rak dalam kehidupan, misalkan rak mainan kayak gitu ya. Itu ada sebuah segala potensi itu eksis di sana. Kamu mau jadi apa tuh ada semua di sana. Nah, ini yang akan turun jadi materi atau jadi peristiwa, jadi kejadian tergantung dari frekuensimu. Oh, gitu. Jadi kalau frekuensi kita selaras dengan kekurangan, maka yang tersedia di medan kuantum ini akan menjadi materi, akan menjadi peristiwa. Kalau frekuensinya selaras dengan kelimpahan, maka kelimpahannya akan turun menjadi realita, menjadi peristiwa. Jadi teman-teman, tadi saya bilang di awal, jangan-jangan masalah itu Anda yang memesan. Frekuensi Anda itu memesan sesuatu di medan kuantum. Ibarat kata teman-teman misalkan nih mau order makanan, ya. Nah, order makanan ini platformnya misalkan Gojek gitu ya, GoFood gitu ya. Nah itu medan kuantumnya. Di situ banyak sekali instalasi makanan, mau sate, mau bakmi, mau apa yang biasa bisa dipesan itu. Nah teman-teman tinggal menyelaraskan handphonenya kan gitu. Mau mencet yang mana nih? Kalau yang mencet ya nanti belinya sate, yang datang akan sate gitu kan. Nah, kalau yang dibeli adalah bakso, yang datang akan bakso gitu ya. Nah, ini adalah sebuah mekanisme. Teman-teman tuh setiap hari sedang memancarkan frekuensi untuk ke medan kuantum. Kalau sepanjang hari cemas, khawatir, takut, ini adalah frekuensi yang dipesan. Sehingga yang menjadi peristiwa tadi, ketika yang diklik, oh aku mau menu cemas, khawatir, takut. Yang jadi materi kejadian, peristiwa, yaitu peristiwa yang menakutkan, mencemaskan, yang mengkhawatirkan, itu akhirnya apa? Runtuh menjadi materi gitu. Oke, jadi masalah yang kita alami itu berasal dari medan kuantum, begitu ya Mas Bimo? Betul, sumbernya ada di sana, tinggal frekuensi kita di mana. Kalau frekuensinya ada kekurangan, yang terjadi masalah kekurangan. Kalau di kelimpahan, yang terjadi juga kelimpahan gitu. Oke, I see. Berarti secara nggak sadar apakah kita itu memesan masalah dari alam semesta, Mas Bimo? Betul, tadi saya bilang. Jadi memang kita tuh mesen gitu loh. Jadi jangan-jangan nih masalah yang Anda hadapi saat ini, Anda yang memesannya itu loh. Dan sebenarnya bukan jangan-jangan, tapi itu sudah hukum alam gitu loh. Tanpa sadar, Anda setiap hari kadang kan kalau pakai istilah masalah itu Anda yang menariknya, itu kan mungkin masih ini ya. Tapi begitu saya coba bedah tadi dengan aplikasi GoFood gitu ya. Nah teman-teman, masalah ternyata diri Anda yang memesannya. Termasuk kelimpahan, diri Anda juga yang memesannya. Jadi sekarang
mau mencet apa nih, mau mesen apa gitu. Itulah yang akan terjadi dalam realita kehidupan gitu. Oke gitu. Nah, ayo teman-teman ya, teman-teman semuanya ini mau pesan apa nih? Ayo pesen apa hari ini? Oke, jadi intinya apa yang harus kita pahami Mas Bimo dari awal kita ngobrol-ngobrol ini agar untuk lebih siap ke perubahan Mas Bimo? Ya, jadi teman-teman pahami bahwa ada beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya masalah. Jangan dulu sibuk bagaimana cara mengatasi, bagaimana solusinya, tapi coba kenali kenapa ini muncul. Gitu. Yang membuat masalah terulang karena orang tidak memahami kenapa ini muncul. Begitu paham kenapa ini muncul, baru pertama itu bagaimana caranya menghentikan supaya tidak muncul. Baru mengatasi yang sudah muncul. Ketika yang muncul sudah berhenti, yang muncul diatasi, maka membereskannya jauh lebih mudah, tidak terjadi pengulangan pola lagi. Gitu. Oke, I see. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Happy Angel. Pesan sesuatu buat anak juga bisakah lewat manifestasi medan kuantum? Bisa, sangat bisa. Gitu. Seorang ibu untuk anak bisa, seorang istri untuk suami bisa. Gitu. Jadi kita bisa memesan sesuatu untuk kehidupan yang lebih luas, karena semesta infinity, tiada batas. Gitu ya. Termasuk juga misalkan nih, energi kolektif, contoh nih, ada suatu tempat yang di situ sering terjadi kecelakaan gitu ya. Nah, ketika keyakinan banyak orang, ada atensi bahwa di situ sering terjadi kecelakaan, maka di situ akan memicu runtuhnya di medan kuantum peristiwa kecelakaan. Karena ada atensi yang mesen banyak bahwa di situ tuh pasti sering terjadi kecelakaan. Jadi ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk orang lain, bisa untuk berbarengan juga gitu. Oke, jadi bahaya nggak sih Mas Bimo medan kuantum ini kalau kita mesan buruk ke orang lain itu, apakah nanti balik ke buruk ke kita atau malah orang lain yang nanti akan dapat buruk karena kita mesan buruknya itu? Kalau mesan buruk untuk orang lain tergantung ya. Biasanya itu seringnya balik ke diri sendiri. Oh gitu. Karena kan semesta itu meresponnya adalah vibrasinya ya. Contoh nih, mesen supaya orang lain sial, berarti kan Anda kan ada vibrasi kebencian toh. Nah, vibrasi kebencian ini membuat Anda mendapatkan peristiwa-peristiwa yang sering membuat benci lagi, membuat marah lagi. Artinya apa? Yang rugi diri sendiri. Jadi kita nggak bisa misalkan aku jengkel sama Mei gitu, tak pesen ini ya biar begini, itu nggak bisa. Gitu. Gitu. Awal pemicunya masalah berawal dari pikiran. Gitu. Kalau teman-teman bisa mengendalikan pikiran, maka bisa mengendalikan awal pemicu masalah terjadi.